Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kebaikan dan kenikmatan. Semoga dengan kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan, kita gunakan dalam rangka beribadah kepadanya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita di subtema pertama tentang organ gerak pada hewan dan manusia, dan hari ini kita akan lebih fokuskan pada gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Namun sebelumnya kita akan mengevaluasi soal latihan yang sudah kalian kerjakan melalui Google Form. Berikut ini pembahasannya. Baik anak-anak, soal latihan yang tadi disampaikan insyaallah ada jumlahnya ada 5 soal, dan dari setiap soal itu terdapat 2 jawaban dan sebenarnya ada yang sampai dengan 3 jawaban ya. Ini untuk melatih kejelian kalian dalam mengerjakan soal. Baik, untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah hewan-hewan manakah di bawah ini yang bergerak dengan cara melompat? Ini alhamdulillah 100% jawabannya benar ya. Dari pilihan jawaban ada kuda, kanguru, ulat, katak, dan penguin. Jawabannya yang benar adalah kanguru dan katak. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah hewan-hewan manakah di bawah ini yang bergerak dengan cara berjalan? Ya, maksud di sini maksudnya hanya berjalan ya, hanya berjalan. Ini pilihan jawabannya semuanya burung. Ya, seperti yang kalian ketahui pada umumnya yang namanya burung pastinya bergerak dengan cara terbang ya, tapi tidak semua sayang. Tidak semua anak-anak burung itu bergerak dengan cara terbang. Ya, yang ada burung yang hanya bisa berjalan saja. Di antaranya adalah jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah burung merak dan burung kasuari. Ya, benar, elang bisa berjalan juga. Benar, bangau juga bisa berjalan juga. Benar, beo bisa berjalan juga. Tapi mereka ini bisa terbang. Sedangkan kasuari hanya berjalan, burung merak pun hanya berjalan. Terima kasih. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Baik, soal yang ketiga, pertanyaannya adalah hewan manakah di bawah ini yang termasuk kelompok hewan yang bertulang belakang? Ya, hewan bertulang belakang. Ya, kita lihat pilihan jawabannya ada ulat, ada ular, ada katak, ada belalang, ada cicak. Ya, dari kelima pilihan ini jawaban yang benar adalah ular, ya, kemudian katak, ya, dan satu lagi adalah cicak. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-4. Pertanyaan keempat, pertanyaannya adalah hewan manakah di bawah ini yang termasuk kelompok hewan melata? Ya. Pilihan jawabannya ada ulat, ular, katak, belalang, dan cicak. Jawaban yang benar adalah ya. Ada yang benar jawabannya adalah ular dan cicak. Kenapa ulat tidak termasuk jawaban yang benar? Karena dia bukan binatang melata. Ya, jadi definisi hewan melata itu adalah hewan bertulang belakang yang cara berjalannya adalah bagian perutnya itu mendekati tanah ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Baik, untuk pertanyaan kelima, pertanyaan yang terakhir, pertanyaannya adalah hewan manakah di bawah ini yang dapat berenang tanpa menggunakan sirip? Nah, biasanya hewan yang berenang itu adalah ikan mempunyai sirip ya. Dan ini tapi ada juga hewan yang
bisa berenang tapi tanpa menggunakan sirip. Dari pilihan jawaban yang ada paus, bebek, hiu, berang-berang, dan lele. Jawaban yang benar adalah ya, betul, bebek dan berang-berang. Baik, itu hasil dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran berikutnya, pembelajaran yang kedua. Baik, gerak pada manusia dan hewan. Kita akan fokus pada materi tentang organ gerak pada hewan. Padi masih mengingatkan kembali, mereview kembali materi sebelumnya. Apa itu gerak? Gerak itu gerak atau melakukan gerakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu melakukan gerak. Dan gerak dapat diartikan berpindah dari satu tempat atau posisi ke tempat atau posisi lainnya sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, untuk pembelajaran di buku tematik kalian bisa lihat di halaman 2 ya, itu tentang gerak. Apa itu gerak? Itu ada di buku tematik halaman 2 ya. Ya, jenis-jenis gerak pada manusia. Pada manusia ini ada gerak yaitu berupa berjalan, berlari, melompat, berdiri, ya, duduk dan lain-lain. Bagaimana dengan hewan? Jenis-jenis gerak pada hewan ada gerak ya, berupa berjalan, ya, berenang, terbang, meliuk-meliuk, ya, dan merayap. Ini hampir sama dengan manusia, tetapi mereka organ untuk terbang, meliuk-meliuk ini beda halnya dengan manusia ya. Ya, bagaimana manusia dan hewan dapat bergerak? Manusia dan hewan dapat bergerak karena mempunyai organ gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan, terutama hewan vertebrata, ada dua jenis, yaitu alat gerak aktif, alat organ gerak aktif yaitu otot, dan organ gerak pasif yaitu tulang. Kenapa otot disebut dengan organ gerak aktif? Karena otot yang pertama kali, jadi otot itu pertama kali menanggapi rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh. Jadi ketika tangan kita terkena panas, terkena paku gitu, jadi yang merespon atau menanggapi rangsangan itu adalah otot, baru kemudian tulang. Jadi kenapa aktif? Dia yang pertama kali. Oke. Selanjutnya kenapa tulang disebut dengan alat gerak atau organ gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya gerakan dari otot. Jadi tulang dulu, otot dulu baru kemudian tulang. Baik anak-anak, sebelum alat gerak pada hewan kita bahas, kita harus mengetahui dulu hewan ini dikelompokkan menjadi dua, dilihat dari penyusun bentuk tubuhnya, yaitu hewan yang pertama, kelompok hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata, dan kelompok kedua disebut dengan hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Hewan vertebrata inilah yang memiliki organ gerak yang sama dengan manusia, yaitu otot dan tulang. Sedangkan hewan avertebrata memiliki alat gerak khusus sesuai dengan ciri-cirinya. Agar lebih paham, mungkin kalian bisa lihat buku cetaknya, yaitu buku tematik 5A di halaman 20 dan 21. Itu tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata? Hewan-hewan vertebrata, ciri yang pertama memiliki tulang pada bagian belakang tubuhnya.
bagian kepala atau otak terlindung oleh tengkorak. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Maksudnya tubuh simetris bilateral antara kalau dibagi kanan dan kiri itu sama gitu ya. Dan ya terbagi dua gitu, atas bawah itu ada bagian atas, bagian bawah. Kalau yang maksudnya di tengah-tengah itu kanan dan kiri itu sama. Kemudian memiliki bagian tubuh kepala, ya, tubuh dan alat gerak. Ya, bagian tubuhnya itu ada kepala, tubuh dan alat gerak. Yang kelima, memiliki alat pencernaan yang memanjang. Ya, mulai dari mulut hingga menuju ke anus. Ya, bagian ketika membuang air besar itu namanya anus, bagian anus. Baik, jenis-jenis dan alat gerak hewan vertebrata. Jadi ada beberapa jenis hewan yang dikelompokkan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama adalah ikan. Ikan ini alat geraknya adalah sirip dan ekor. Bagian sirip itu biasanya di bagian punggung dan di bagian kanan kirinya. Ya kalau kita mungkin tangan gitu ya. Ini siripnya, sirip kanan dan kiri. Kemudian bagian ekornya bagian belakangnya. Ya. Ini jenis vertebrata, yaitu yang pertama adalah ikan. Yang kedua, vertebrata yang kedua adalah amfibia. Ya, hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang hidupnya di dua alam, bisa di darat, bisa di air ya. Ini contoh yang paling umumnya adalah katak. Nah, katak ini bergeraknya dengan kaki, yaitu tungkai kakinya. Bagian tungkai kaki yang belakang ini fungsinya adalah melompat, ya. Dan bagian depannya ini fungsi kakinya adalah untuk menahan ketika mendarat dari lompatan. Hewan vertebrata berikutnya yaitu reptilia. Reptilia atau yang disebut dengan hewan melata ini adalah hewan bertulang belakang ya. Jadi tadi kita bahas yang namanya ulat itu bukan hewan melata ya. Dia itu bagian dari metamorfosis ya. Nanti kalian belajar metamorfosis di kelas 6. Ya, hewan melata ini atau reptilia ini bergerak dengan, ada yang bergerak dengan otot perutnya yaitu ular. Ada juga ada yang berupa kaki, ini adalah kadal atau bunglon. Kemudian yang berikutnya adalah ini penyu ya. Ini reptil juga atau binatang melata. Dan yang terakhir adalah burung. Burung adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Ya, burung sebutan lainnya adalah aves. Ini bergerak dengan sayap dan kaki. Nah, yang tadi kita bahas nih, ini adalah burung kasuari. Lihat ukurannya lebih besar daripada ayam. Ini bukan kalkun ya nak ya, ini burung kasuari. Dan kakinya juga lebih besar. Dan ini sangat berbahaya burung ini. Yang paling berbahayanya apa ini? Adalah kakinya. Ya. Dan umumnya burung itu bergerak dengan sayapnya itu dengan cara terbang. Oh iya, ada satu lagi hewan vertebrata yang lupa Pak disebutkan, yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia ini apa? Hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, hewan mamalia ini ada banyak jenisnya ya, dan alat geraknya pun bermacam-macam. Ada yang alat geraknya itu berupa kaki, ya, yaitu berjalan. Contohnya adalah sapi, kambing, kerbau, ya, kucing. Ini adalah binatang mamalia. Tapi ada juga mamalia yang mempunyai sirip, yaitu paus. Paus ini adalah kelompok hewan mamalia. Ya, jadi paus itu bukan ikan sebenarnya ya, tapi dia masuk kelompok hewan mamalia. Ada juga mamalia yang alat geraknya itu berupa sayap, ya.
yaitu kelelawar. Jadi kelelawar itu burung, ya burung, tapi ya dia lebih masuknya kepada hewan mamalia karena dia apa namanya menyusui dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Baik, berikut ini adalah ciri-ciri hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Ini ada gambar-gambarnya. Ciri yang pertama adalah hewan avertebrata ini tidak ada tulang belakang dan tulang punggung. Jadi kalaupun ada yang keras itu terbuat dari apa namanya rangka luar, ya. Ini yang berupa apa namanya semacam kapur, apa namanya zat kapur, nah, tapi berbeda dengan tulang, ya. Kemudian yang ciri yang kedua, ada hewan avertebrata ini ada yang bersel banyak seperti cacing dan cumi-cumi, dan ada pula yang bersel satu seperti bakteri atau yang kalian kenal kuman, ya. Yang kalian biasa kalian kenal biasanya kuman itu tahunnya. Dan yang ketiga, ciri tubuhnya terdiri dari bagian kepala, dada, dan perut, ya. Ya, ini biasanya umumnya, tapi ada juga yang mempunyai kaki, tapi biasanya ini bagiannya kepala, dada, dan perut. Kemudian beberapa kelompok avertebrata memiliki rangka luar tubuh yang keras, ya, berupa dari namanya zat kitin ini, ya. Jenis dan alat gerak hewan avertebrata yang pertama yang termasuk hewan avertebrata itu adalah hewan bersel satu. Jadi makhluk hidup itu ada yang bersel satu, ada ya yang bersel banyak, ya. Dan hewan bersel satu itu contohnya ini, ya, yang ada di gambar ini namanya apa namanya flagellata, ya. Ini adalah contoh bakterinya, dia bergerak, ada yang dengan Pseudopodia, ini kaki semu namanya. Kemudian ada juga ini bakteri, dia bergerak ini dengan flagella, ya. Kalau ini Pseudopodia, ya, kaki semu namanya. Ini namanya ciliata atau bulu getar atau bulu cambuk. Yang kedua, hewan avertebrata yaitu hewan berpori. Nah, ini mungkin kalian tahu, ya. Ini sering kalian lihat di apa namanya film-film, ya. Nah, ini alat jadi sebenarnya dia bergeraknya itu karena ombang-ambing apa namanya laut, ya. Ini terumbu karang, salah satunya terumbu karang, ini bentuk-bentuknya, ya. Sebenarnya tidak memiliki alat gerak tapi dapat berpindah ini karena terombang-ambing oleh gerakan air laut. Hewan avertebrata berikutnya adalah hewan berongga, ya. Hewan berongga ini contohnya adalah ubur-ubur, terumbu karang, ya, hidra, ya, anemon laut, ya. Ini alat geraknya sama dengan hewan berpori tadi, ya. Cuman dia apa namanya lebih yaitu tadi karena gerakan air laut dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, berikutnya adalah hewan pipih atau yang kita kenal dengan cacing, ya. Alat geraknya adalah rambut kaku. Ini sebenarnya cacing dia punya ada bagian-bagian bulu-bulu yang dia gunakan untuk bergerak, ya. Ini adalah cacing atau annelida kalau disebutnya, kalau di ilmu pengetahuan tentang hewan itu disebut dengan annelida. Baik, berikutnya adalah hewan lunak, ya, atau disebut dengan moluska. Nah, ini gerakannya adalah alat geraknya adalah tentakel dan kaki ventral atau ventricle. Ini contohnya adalah kerang, ya. Kemudian ini, ya,
squid, ya, Squidward. Kemudian ada juga siput ini ya. Kemudian ada Nautilus, ini contoh hewan lunak. Sebenarnya dia nggak lunak-lunak banget, tapi dia punya cangkang, ini yang disebut dengan cangkang. Ini yang disebut dengan rangka luar atau exoskeleton yang bahan terbuat dari zat kapur atau kitin itu tadi. Ya, berikutnya hewan avertebrata yaitu hewan berkulit duri. Nah, ini yang mungkin kalian tahu di film-film kartun kalian ini Patrick ya, bintang laut ya. Kemudian timun laut, ini biasanya hewan berkulit duri, jadi ada duri-durinya. Ini sebutan lainnya, hewan berkulit duri disebut dengan Echinodermata. Dan alat geraknya adalah kaki tabung. Ingat ya, kaki tabung. Baik, yang terakhir adalah hewan kaki beruas-ruas. Ini yang paling banyak. Ya. Biasanya hewan berkaki ruas ini biasanya serangga ya, nak ya, insekta. Ya. Nah, ini tapi sebenarnya hewan berkaki beruas-ruas ini ada banyak. Ini contohnya adalah Crustaceae. Ya, Crustaceae contohnya lobster ini ya. Kemudian ini kelabang, ini kakinya beruas-ruas. Kemudian ini lebah ya. Ini adalah semut ya. Dan ini adalah kupu-kupu. Ya, ini contoh dari hewan beruas-ruas. Ini jumlahnya ada banyak, ada ribuan. Paling banyak di muka bumi ini adalah serangga. Ya, dari yang sudah Pak dijelaskan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, persamaan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Apa persamaannya? Walaupun avertebrata tidak memiliki tulang dan otot, tetapi sebagian memiliki alat gerak yang sama dengan binatang atau hewan vertebrata, yaitu ada persamaannya adalah kaki, ada yang berupa kaki, ada yang berupa sayap, dan ada yang berupa otot perut. Nah, gerakan hewan vertebrata dan avertebrata pun sama, ya, ada yang berjalan, melompat, dan terbang. Oke. Terakhir, kesimpulan umum, hewan terutama hewan vertebrata memiliki organ gerak berupa otot dan tulang. Ingat itu? Jadi hewan vertebrata mempunyai otot dan tulang sama seperti manusia. Dan alat gerak hewan vertebrata dapat berupa kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Ya. Kemudian alat gerak hewan vertebrata ada juga yang berupa kaki, sayap, otot perut, namun tidak terbuat dari otot dan tulang. Jadi sama bentuknya, sama namanya, tapi bahan penyusunnya itu berbeda. Kemudian alat gerak hewan avertebrata yang lainnya ada yang berupa tentakel, bulu cambuk, ya, kaki ventrikel, bulu kaku. Baik. Terakhir, hikmah penciptaan organ gerak. Jadi karena kita seorang muslim, apa hikmah dari diciptakannya organ gerak pada hewan dan manusia? Begini anak-anak, Rasulullah pernah bersabda, setiap sendi tubuh tiap orang harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan satu kali tasbih subhanallah sama dengan satu sedekah. Satu kali tahmid atau alhamdulillah, ucapan alhamdulillah sama dengan satu sedekah. Satu kali tahlil la ilaha illallah sama dengan satu sedekah. Satu kali takbir, ucapan Allahu Akbar sama dengan satu sedekah. Satu kali menyuruh kebaikan sama dengan satu sedekah. Dan satu kali mencegah kemungkaran sama dengan satu sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Subhanallah ya nak. Jadi sebenarnya kita punya kewajiban yang tidak kita sadari, yaitu
kewajiban untuk mensedekahkan sendi-sendi tubuh kita. Jadi Rasulullah juga pernah sebelum ilmu pengetahuan itu secanggih sekarang, Rasulullah sudah tahu yang namanya manusia itu mempunyai 360 persendian. Dan ini benar, kalau setelah diteliti dengan ilmu pengetahuan yang sekarang, itu benar, manusia itu punya 360 persendian, dan sebanyak 360 persendian itu harus disedekahkan tiap harinya. Nah, ini sedekah ini ada banyak, ya, banyak caranya, tapi semua 360 sedekah ini bisa kita penuhi dengan cara melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Subhanallah ya nak ya, kita sudah punya, ketika kita melaksanakan sholat duha itu 2 rakaat, kita punya tabungan kebaikan sebanyak 360. Jadi hikmahnya adalah kalian jangan malas-malas untuk sholat duha, dan kebaikan itu nanti akan kita terima ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita di subtema 1. Berikutnya kalian nanti akan ada evaluasi, ya, ingat ya, nah ini evaluasi dan akan masuk dalam penilaian. Jadi dikerjakannya dengan serius dan benar-benar kalian kerjakan sebaik-baiknya, dan jawabannya pun jangan asal-asalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembelajaran IPA untuk pagi hari ini. Semoga apa yang Pak disampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti, dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.